Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tama Friends, kali ini kita akan belajar teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan sebagian elemen populasi yang dipilih dalam penelitian. Sebagai gambaran, ini adalah populasi yang elemennya jumlahnya banyak. Kemudian kita akan mengambil sebagian elemen ini yang disebut sebagai sampel dengan menggunakan survei. Tujuannya adalah kita ingin menghitung ukuran-ukuran dari sampel untuk mengambil kesimpulan mengenai populasi. Lalu mengapa pengambilan sampel atau teknik sampling diperlukan? Karena kita memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga sangat sulit untuk kita menggambarkan atau memberikan kesimpulan mengenai ukuran populasi dengan mendata seluruh elemen populasi. Teknik pengambilan sampel ada dua, probability sampling atau pengambilan sampel dengan menggunakan kaidah peluang, dan non-probability sampling atau pengambilan sampel tidak menggunakan kaidah peluang. Untuk probability sampling ada simple random sampling, systematic sampling, dan seterusnya sampai dengan multi-stage cluster sampling. Untuk non-probability sampling ada convenience sampling sampai dengan snowball sampling. Untuk 9 teknik pengambilan sampel ini akan kita pelajari di video ini. Maka jangan skip videonya. Probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling merupakan pemilihan sampel di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Sebagai contoh, kita memiliki populasi sebanyak 18 elemen populasi, kita ingin mengambil sampel sebanyak 6. Caranya adalah kita perlu mencari angka random untuk setiap elemen populasi, di mana untuk pencarian angka random dapat dilakukan menggunakan Excel. Untuk caranya ada di video saya yang lain, untuk linknya sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Setelah didapatkan angka random untuk setiap elemen populasi, lalu kita urutkan angka random tersebut dari yang terkecil ke terbesar, di mana ketika pengurutan untuk variabel nama dan besar pengeluaran per bulan pun mengikuti. Nah, sehingga untuk 6 sampel yang terpilih adalah 6 sampel yang pertama setelah angka random tersebut diurutkan. Sehingga sampel yang terpilih adalah Elsa, Ganda, Gus-Gus, Cucu, Harley, dan Friska. Berikutnya adalah systematic sampling. Penirikan sampel ini dilakukan di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak, dan sampel berikutnya akan dipilih berdasarkan interval tertentu. Langkah-langkahnya, yang pertama kita hitung interval yang disimbolkan dengan K kecil, dicari dari N besar atau jumlah elemen populasi dibagi N kecil atau jumlah elemen sampel. Setelah itu, kita pilih satu angka random yang lebih kecil atau sama dengan intervalnya. Atau dengan kata lain, angka random tersebut kurang dari sama dengan K kecil. Untuk pemilihan angka random dapat kita lakukan menggunakan Excel. Unit yang nomor urutnya sama dengan angka random, ini terpilih sebagai sampel pertama. Lalu langkah ketiga adalah kita menentukan unit sampel berikutnya, di mana untuk unit sampel kedua dicari dengan unit sampel pertama ditambah dengan K atau interval. Unit sampel ketiga dicari dari unit sampel kedua ditambah K atau interval. Dan seterusnya sampai dengan unit sampel ke N, yaitu unit sampel ke N-1 ditambah K atau interval. Sebagai contoh, kita memiliki populasi dengan elemen sebanyak 18, kemudian kita ingin mengambil 6 unit sampel. Caranya adalah kita pertama hitung intervalnya, yaitu jumlah elemen populasi sebanyak 18 dibagi jumlah unit sampel yang kita ingin ambil, yaitu 6, sehingga diperoleh intervalnya 3. Setelah itu kita tentukan satu angka random yang nilainya harus kurang dari sama dengan interval. Jika kita mendapatkan angka random lebih dari interval, maka kita perlu mencari angka random yang lain.
Untuk pemilihan angka random dapat kita lakukan menggunakan Excel yang caranya ada di video saya yang lain, yang linknya pun sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Misalkan angka random yang kita dapatkan adalah 3, maka untuk unit sampel yang pertama itu merupakan urutan ketiga, yaitu 1, 2, 3. Nah, jadi unit sampel pertama adalah banda. Untuk unit sampel yang kedua adalah urutan dari unit sampel yang pertama, yaitu 3, ditambah dengan interval 3 sama dengan 6. Nah, sehingga untuk unit sampel yang kedua itu adalah urutan ke-6, yaitu cucu. Untuk unit sampel yang ketiga adalah urutan unit sampel kedua, yaitu 6, ditambah dengan intervalnya 3, diperoleh 9. Maka untuk unit sampel yang ketiga merupakan urutan yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu duduk. Dan seterusnya, untuk unit sampel yang ke-6, kita dapatkan dari urutan unit sampel yang kelima, yaitu 15 ya, ditambah dengan intervalnya 3, sehingga didapatkan 18. Maka unit sampel yang ke-6 adalah urutan yang ke-18. Berikutnya adalah stratified random sampling. Pemilihan sampelnya dilakukan dengan cara memilih sampel secara acak dari strata-strata yang dibentuk. Pembentukan strata dilakukan berdasarkan variabel tertentu, di mana ada beberapa pertimbangan dalam memilih variabel strata. Yang pertama adalah pemilihan variabel strata dilakukan sehingga nantinya nilai dalam strata menjadi lebih homogen. Kemudian perbedaan rata-rata antar strata nanti cukup besar. Kemudian variabel strata memiliki hubungan dengan data yang ingin dikumpulkan. Nah, misalkan di sini kita ingin meneliti mengenai besar pengeluaran per bulan, maka dilakukan pembentukan strata. Nah, yang memiliki hubungan terhadap pengeluaran per bulan adalah pendidikan. Nah, sehingga pembentukan stratanya adalah berdasarkan kategori pendidikan. Strata pertama dibentuk untuk elemen-elemen populasi atau orang-orang yang berpendidikan kurang dari SMA. Dan strata kedua adalah untuk orang-orang yang lebih dari sama dengan SMA. Nah, setelah dibentuk strata, maka kita dapat mengambil sampel dari setiap stratanya. Nah, untuk pengambilan sampel dari tiap strata dapat dilakukan dengan metode SRS atau Simple Random Sampling dan Systematic Sampling. Berikutnya adalah Probability Proportional to Size atau PPS Sampling. Pada metode ini peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukuran unit sampel tersebut. Kita membutuhkan variabel pendukung atau auxiliary variable sebagai dasar pertimbangan di dalam penilaian sampel. Jadi, semakin besar nilai variabel pendukung unit sampel, maka semakin besar pula peluang unit sampel tersebut untuk terpilih. Berikut beberapa contoh variabel yang diteliti dan variabel pendukung yang cocok. Yang pertama, ketika kita meneliti variabel pendapatan masyarakat, maka variabel pendukung yang bisa kita gunakan adalah pengeluaran masyarakat. Ketika kita ingin meneliti pendapatan perusahaan, maka variabel pendukung yang dapat digunakan adalah modal. Ketika kita ingin meneliti produksi pabrik, maka variabel pendukungnya adalah jumlah pekerja. Berikut diberikan langkah-langkah sekaligus contoh. Jadi kita di sini memiliki populasi 20 perusahaan, di mana kita ingin mengambil perusahaan sebagai sampelnya itu sebanyak 5. Nah, di sini kita ingin meneliti mengenai produksi, maka auxiliary variable atau variabel pendukung yang kita gunakan adalah jumlah pekerja. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita membuat cumulative size. Jadi kita kumulatifkan, yang pertama 100, kemudian untuk elemen yang kedua adalah 100 ditambah 300, 400. 400 tambah 250, 650, sampai dengan elemen populasi terakhir, di mana kumulatifnya adalah 5.467. Setelah itu, kita buat range untuk masing-masing elemen populasi. Untuk elemen populasi pertama, range-nya adalah 1 sampai 100.
Yang kedua adalah 101 sampai 400 dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kita pilih angka random sebanyak jumlah sampel yang ingin kita dapatkan. Tadi kita ingin mendapatkan 5 sampel. Maka kita pilih jumlah angka randomnya sebanyak 5. Yang tidak lebih dari kumulatif terakhir. Ya. Jadi yang tidak lebih dari 5.467. Nah, pemilihan angka random dapat kita lakukan menggunakan Excel seperti yang sudah dijelaskan di video saya yang lain. Dan linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah, setelah itu kita lihat untuk angka random pertama diperoleh 4.880. Ini masuk range untuk elemen yang mana? Nah, ternyata 4.880 ini masuk untuk elemen yang ke-18. Kemudian 2038 ini masuk di elemen populasi yang ke-9. Dan seterusnya, 643 masuk di elemen populasi yang ketiga. Nah, sehingga yang menjadi unit-unit sampelnya adalah GA, WW, SL, RAS, dan WER. Berikutnya adalah cluster sampling. Dalam hal ini, peneliti membentuk beberapa cluster dari hasil penyeleksian elemen-elemen populasi. Pembentukan cluster harus mencakup seluruh karakteristik elemen populasi. Sehingga dalam satu cluster diusahakan seheterogen mungkin. Penarikan sampel cluster ada dua. Yang pertama adalah single stage cluster sampling, yaitu seluruh elemen dalam cluster dipilih sebagai sampel. Yang kedua, multi-stage cluster sampling, di mana sebagian elemen cluster dipilih sebagai sampel. Sebagai contoh, Bank XX yang memiliki cabang di 3 kota besar yang berbeda mau meneliti faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan nasabahnya. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, maka bank tersebut dapat mengambil sampel-sampel nasabah dari salah satu cabangnya saja. Sebagai gambaran, cabang pertama klaster 1, cabang kedua klaster 2, cabang ketiga klaster 3. Di mana elemen-elemen klaster di klaster 1 itu heterogen. Begitu juga di klaster 2 itu heterogen dan di klaster 3 heterogen. Nah, misalkan kita ingin mengambil sampel dari klaster 1. Jika seluruh elemen klaster di klaster 1 ingin kita pilih sebagai sampel, maka itu dinamakan single stage cluster sampling. Namun, jika hanya sebagian elemen klaster dari klaster 1 yang kita pilih sebagai sampel, maka itu disebut sebagai multi-stage cluster sampling. Non-probability sampling. Yang pertama, convenience sampling. Pada metode ini, unit sampel dipilih menurut keinginan peneliti atau yang paling mudah saja yang didapatkan. Contoh, ketika ingin mengukur kepuasan nasabah Bank XXX, maka peneliti bisa datang ke Bank XXX lalu memilih sampel responden atau nasabah yang sedang tidak terlalu sibuk. Berikutnya, judgment atau purposive sampling. Pada metode ini, unit sampel dipilih berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Contoh, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan seseorang membeli mobil SUV. Maka sampelnya disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu dipilihlah orang-orang yang punya mobil SUV. Berikutnya adalah kuota sampling. Pada metode ini, unit-unit sampel dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan terpenuhi. Sebagai contoh, penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang-orang memilih kuliah di kampus X, di mana peneliti memutuskan ingin mengambil sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan. Pada kuota sampling, maka sampel yang dipilih adalah
yang memiliki ciri-ciri berkuliah di kampus X. Maka sampelnya adalah mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di kampus X. Dan banyaknya sampel yang dipilih adalah sesuai dengan kuota yang ditentukan, yaitu 50 laki-laki dan 50 perempuan. Berikutnya adalah snowball sampling. Pada metode ini peneliti memilih sampel atau responden pertama dengan menggunakan metode probabilitas. Kemudian responden selanjutnya diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden sebelumnya. Sebagai contoh ketika ingin meneliti mengenai tunawisma. Nah, sampel terpilih adalah yang pertama tunawisma pertama. Kemudian untuk sampel kedua atau responden kedua itu berdasarkan informasi dari tunawisma pertama. Sehingga diperolehlah tunawisma yang kedua. Nah, untuk sampel berikutnya atau responden berikutnya diperoleh informasi dari tunawisma yang kedua sehingga didapatkan tunawisma yang ketiga dan keempat. Dan seterusnya seperti itu. Baik, itu tadi 9 teknik sampling. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.